Selamat siang, perkenalkan nama saya Agustinus Lende, NIM 2620018, Prodi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dengan nama dosen pengampu. Uji tandem dan langkah-langkah pengujian. Yang pertama itu ada merumuskan hipotesis. Yang kedua itu ada menentukan tarif nyata atau nilai kritis. Dan yang ketiga itu ada menentukan nilai hitung. Yang keempat itu ada menentukan keputusan. Yang kelima itu ada kesimpulan. Nah, rumus untuk menentukan keputusan ya seperti kita akan belajar bersama-sama untuk hari ini. Rumus untuk menentukan keputusan ada, pertama itu ada jika diketahui nilai signifikan lebih besar nilai hitung, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika diketahui nilai signifikan kurang dari nilai hitung, maka H0 diterima. Nah, kita masuk dalam contoh soal uji tandem. Suatu peneliti ingin menguji hipotesis bahwa apakah terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Buroka setelah libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu. Untuk itu diambil sampelnya sebanyak 10 karyawan di tingkat signifikan 5%. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat sama-sama teman bahwa ada sebelum libur, setelah libur, dan selesai tandem. Nah, ini kita akan belajar bersama menggunakan SPS. Ya, untuk kita menjawab, kita membutuhkan 5 dari. Yang pertama itu merumuskan hipotesis, menentukan nilai kritis, menentukan nilai hitung, dan menentukan keputusan. Dan yang terakhir itu yang kelima ada kesimpulan. Nah, untuk merumuskan hipotesis, H0 sama dengan X2 kurang F+1, berarti tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. Yang kedua, H2 X2 kurang atau lebih X1 terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. Yang kedua di sini ada menentukan nilai kritis, di mana nilai signifikan alfa plus 5. Ya, kita masuk di ini SPS untuk kita mengetahui apakah betul ada penurunan atau pengaruh, maka kita menggunakan SPS. Yang pertama sekali itu kita masuk di variabel view. Nah, kita masuk dalam variabel view, kita menulis sebelum dan setelah. Kolom pertama diisi sebelum dan kolom kedua diisi setelah. Nah, untuk desimalnya kita dapat menentukan sebentar. Nah, ini kan ada contoh soal dari uji tandem. Nah, ada sebelum libur itu ada tanda X1. Ya, kita dapat mengubah ini 00 di desimal. Lalu untuk di sebelah pojok kiri kita dapat berubah juga. Kita menggunakan ordinal. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke data view. Ya, kita masukkan data-data yang termasuk dalam yang contoh tadi.
maka kita akan menulis kembali ya, sebelum dan setelah kita menulis kembali. Ya, kalau sudah terisi seperti ini teman-teman, kita masuk ke klik analyze. Setelah itu masuk di non parametric text. Yang berikut masuk di ini ada sampel ya, terus kita klik ini di atas ini. Maaf ya teman-teman, laptopnya lagi buram jadi tidak bisa langsung lihat telak ya. Yang sebelum ini kita memindahkan ke sebelah kiri, pojok kiri ini ya, sama juga dengan di sebelah kita pindahkan. Lalu kita klik setting, masuk setting ya, masuk di klik yang bagian pojok kiri yang paling atas ya. Setelah itu klik run atau oke. Nah, maka kelihatanlah tabel non parametrik ya, dimana hasilnya di sini ada 0,89 ya teman-teman. Ternyata kita menggunakan SPSS juga ini dapat memudahkan kita untuk menghitung data ya. Lumayan kita dapat pahami ini menggunakan SPSS. Nah, kembali lagi ke sini, itu untuk menentukan nilai hitung. Nah, kita menggunakan SPSS ya, dimana ini ada merumuskan ini hipotesis tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan. Nah, yang kedua di sini menentukan nilai kritis, nilai signifikan alfa strep 5%, 0,5. Nah, hasil hitung dari SPSS adalah 0,20289 ya. Kita lihat lebih besar. Nah, kesimpulannya di sini teman-teman, jadi tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Buroka setelah libur hari raya Idul Fitri selama 2 minggu ya. Mungkin itu dari saya teman-teman. Jika ada salah pahaman dalam menjelaskan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.